Tapi saya selaku praktisi hukum. Yang kedua, bahwa kasus Agus Novi ini sudah kemana-mana, sudah benar-benar membuat masyarakat itu sudah merasa jenuh juga dengan kasus ini, dan sudah melibatkan banyak orang. Sebenarnya kasus kemarin mereka sudah ada mediasi, itu titik terang untuk penyelesaian persoalan. Tetapi harusnya dua belah pihak, penasihat hukum kedua belah pihak, harusnya sejak awal itu prinsipal Agus sama Novi sudah tahu tentang isi perjanjian itu. Kenapa Novi walk out? Kecurigaan saya, Novi mungkin tidak setuju dengan klausul perjanjian yang disajikan, karena mungkin dia baru tahu. Apalagi ada permintaan supaya donasi tersebut bisa diwariskan 7 turunan. Mana ada donasi bisa diwariskan? Kita harus kembali ke undang-undang perkawinan. Yang boleh diwariskan itu adalah hukumnya adalah ketika seorang bapak atau ibu meninggal, diwariskanlah. Warisan itu bisa harta dan utang kepada anak-anaknya. Kalau donasi itu adalah kemanusiaan. Donasi itu adalah membantu orang yang membutuhkan untuk meringankan beban orang lain. Dan donasi tidak bisa diambil lagi. Ingat itu, ketika kita memberikan donasi, tidak mungkin kita meminta kembali. Contoh, mas, kita bantu korban Gunung Merapi, tidak mungkin kita minta lagi. Kita bantu soal misalnya donasi terkait dengan ada orang masuk rumah sakit, meringankan beban, tidak mungkin kita minta lagi. Baru pertama kali saya dalam sejarah hidup saya, orang setelah ngasih donasi minta kembali. Itu nggak ada dalam sejarah Republik, itu nggak ada. Contoh, kita mendonasi di gereja, mendonasi di masjid, pernah masih ambil kembali. Dan ketika donasi itu sudah diberikan secara sukarela kepada seseorang, hukumnya adalah uang tersebut adalah milik yang bersangkutan. Dia menggunakan untuk pengobatan pribadinya, untuk keluarga dan lain sebagainya, itu sah secara hukum. Karena kita sudah hibahkan, sudah memberikan itu kepada orang lain. Tidak boleh dong kita minta kembali. Mana bisa donasi diminta kembali? Itu kan ini masalah soal kemanusiaan. Maka saya selalu katakan bahwa kita ini gagal dalam kemanusiaan. Kalau memang kamu tidak mau bantu, jangan dikasih dari awal. Kalau sudah bantu, ikhlaskan, karena urusan kita sama Tuhan untuk memberikan meringankan orang lain. Kalau diminta kembali, hukumnya ya udah pasti kan kena kembali kepada yang bersangkutan. Tapi saya juga, kenapa Agus kembalikan dana donasi itu kepada si Novi atau kepada yayasan, itu tidak boleh. Tapi kalau disuruh sukarela kembalikan kepada yayasan, sekarang yayasan yang mengatur. Tidak boleh juga yayasan bisa dituntut. Apa yang mau dituntut? Kecuali uang itu digelapkan oleh yayasan atau si Novi, itu kriminal. Tapi soal Novi walk out daripada pertemuan atau mediasi tersebut karena tidak setuju, nggak apa-apa. Karena dia belum sepakat, dia belum tanda tangan, dia belum menyatakan sikap bahwa dia setuju. Kecuali sudah tanda tangan lalu sepihak dia pergi, itu ada konsekuensi hukumnya. Setiap ada kegaduhan dimanapun terjadi, ini kan kalau manusia sudah kegaduhan, pemerintah harus turut serta memonitoring. Dan ketika ada permintaan, apalagi Agus sudah datang ke dinas sosial, pasti akan difasilitasi. Fasilitasi dalam apa? Dalam hal untuk membantu si Agus untuk pengobatan matanya. Dan penggunaan uang itu benar-benar untuk kemanusiaan, jangan digunakan untuk pribadi. Makanya coba lakukan audit, uang itu kemana? Kalau uang itu diserahkan kepada yayasan atau Novi, diaudit dulu. Jangan digunakan oleh pribadi atau yayasan, karena uang ini khususnya untuk Agus pengobatan matanya. Tapi saya setuju kalau yayasan itu yang memfasilitasi ketika ada pengobatan, uangnya diberikan untuk pengobatan, lalu ditulis nota dan lain sebagainya, diberikan kepada donatur, sehingga itu benar-benar transparan. Karena dikhawatirkan uang kalau diserahkan kepada Agus bisa disalahgunakan. Padahal kalau disalahgunakan yang mana? Karena untuk keluarganya juga, Agus kan sekarang tidak bisa beraktivitas. Lalu untuk membantu keluarganya juga, saya rasa dari donasi ini juga bisa membantu anaknya sekolah, mungkin beli beras, beli bensin, itu tidak ada masalah gitu. Berarti tidak ada Karena tidak ada perjanjian di situ. Kecuali perjanjian hanya untuk pengobatan matamu dan harus ada nota yang harus diberikan kepada kami donatur. Itu ketika dia tidak lakukan itu berarti ada penyelewengan, berarti ada penipuan di situ. Baiknya teman-teman lawyer saya, rekan-rekan saya, carikan formulasi yang bagus. Carikan solusi lah, jalan tengah lah, selesaikan persoalan dengan baik lah. Ini sudah berlarut dan banyak memakan waktu, menyita perhatian publik, bahkan sudah pada unsur kegaduhan itu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya diselesaikan yang baik. Kita ini berbicara soal kemanusiaan, kita berbicara soal meringankan beban orang lain, kita berbicara soal donasi. Kenapa dibawa kemana-mana, melibatkan banyak orang untuk membahas soal kemanusiaan? Harusnya kita semuanya ini, Republik ini, netizen dan semuanya, harusnya rame-rame membantu orang yang susah, bukan rame-rame menghujat orang lain. Kita berpikir harus secara objektif, tidak boleh subjektif, menyerang privasi orang,
ya, apalagi orang yang dalam keadaan susah harus diringankan, malah justru dibebankan lagi dan serangan-serangan netizen. Ini juga tidak benar. Kita ini harus punya adat, ya, kita punya etika dalam kehidupan ini. Siapapun di negara ini yang membutuhkan bantuan, itu tugas kita secara kemanusiaan mendonasi sebagian kemampuan kita untuk kepada yang bersangkutan, meringankan mereka, tapi tidak untuk diperdebatkan, tidak untuk mencari popularitas. Ini bukan di situ tempatnya, gitu. Saya sangat sayangkan ini kasus sangat berlarut-larut dan menyita perhatian, bahkan sudah ke arah kegaduhan. Ayo stop masalah ini, ayo tetap kita punya hati untuk membantu orang lain. Dan ingat, ketika kamu mengeluarkan sedekah untuk membantu orang lain, jangan pernah minta kembali. Itu pesan saya.